Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dari Prodi Perbankan Syariah. Langsung saja jelaskan manfaat mengidentifikasi risiko. Jadi, identifikasi risiko itu memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang risiko yang mungkin terjadi pada suatu organisasi atau kegiatan bisnis. Terus yang kedua itu memungkinkan untuk mengantisipasi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengambil keputusan dan tindakan terkait risiko. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan stabilitas organisasi atau kegiatan bisnis. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan terhadap organisasi atau kegiatan bisnis. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu mengapa SDM merupakan faktor yang penting dalam lingkungan. Jadi SDM itu merupakan faktor yang penting dalam lingkungan pengendalian risiko karena yang pertama, SDM merupakan faktor penentu dalam pengelola risiko karena SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang baik. Terus yang kedua itu SDM yang berkualitas dapat membantu dalam membangun lingkungan pengendalian yang kuat dan efektif sehingga dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, SDM yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik dapat membantu dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian risiko dijalankan dengan baik. Yang keempat, SDM yang terampil dan berpengalaman dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat terkait risiko yang mungkin terjadi. Yang kelima, SDM yang memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dapat membantu dalam memastikan bahwa pengendalian risiko dijalankan secara konsisten dan efektif. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga itu jelaskan dua tujuan dari asuransi. Asuransi memiliki dua tujuan. Yang pertama itu pengalihan risiko. Tujuan utama dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan menanggung risiko tertentu yang mungkin terjadi pada tertanggung seperti kerugian atau kerusakan pada properti, kecelakaan atau kematian. Yang kedua, pembayaran ganti rugi. Tujuan kedua dari asuransi adalah untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi risiko yang telah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung sebagai pengganti kerugian atau kerusakan yang terjadi pada properti, kendaraan, atau kesehatan tertanggung. Dengan demikian, dapat membantu mengurangi beban finansial yang mungkin terjadi pada tertanggung. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu jelaskan dua prinsip polis asuransi. Jadi yang pertama itu prinsip indemnity. Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung bila terjadi klaim adalah sebesar kerugian yang dialami maksimal senilai pertanggungan yang disepakati bersama. Terus yang kedua yaitu prinsip utmost good faith. Prinsip ini menyatakan bahwa baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi harus beritikat baik dalam melakukan perikatan. Tingkat ini baik diartikan sebagai mengungkapkan informasi secara detail dan akurat.